Sekarang saya coba tanya nih ke seorang psikolog, karena beliau ini juga seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga. Nah, berarti kan setidaknya beliau memahami bagaimana rasanya, kenapa kok orang sampai ada rasa ketakutan seperti itu. Boleh, selamat sore Mbak Yovita. Selamat sore Mbak Ari, selamat sore Dr. Ami, selamat sore juga Mbak Ara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya salut banget sama Mbak Ara. Kuat banget, kemudian tadi kisahnya itu menginspirasi sekali ya. Dan kemudian juga saya bisa belajar banyak dari kisah Mbak Ara tadi gitu. Dan tentunya semua pendengar juga pasti belajar banyak dari kisah Mbak Ara tadi gitu. Kemudian pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Ami tadi juga itu hal yang baru gitu, dan kemudian juga membuat pengetahuan saya jadi nambah banyak tentunya gitu ya. Seperti itu. Nah, kan sekarang ini tadi kan saya tuh banyak dengar, dan termasuk tadi Mbak Ara cerita bahwa awal begitu dinyatakan positif itu secara pikiran, secara mental itu langsung ngedrop gitu loh, yang tadi bahwa aduh saya bisa langsung dia tulis ini ada di sini, dia kasih tahu keluarga ini ada di sini ya simpenan-simpenannya gitu ya. Dan ini bukan cuma dari Mbak Ara yang saya dengar gitu kan, tapi juga beberapa orang yang biasanya mereka sharing, mereka juga menyatakan hal yang sama. Jadi pada waktu mereka dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan dan orang-orang yang menjemputnya itu pakai baju hazmat lengkap gitu, itu ada katanya tuh ada satu perasaan seperti yang tadi yang disampaikan, aduh saya bisa nggak pulang ini gitu loh. Nah itu kondisi ini kan kita bicara ini ada satu penyakit yang saya bilang jadi istimewa karena bukan cuma bicara secara fisik, tapi bicaranya juga secara kejiwaan gitu. Dan bagaimana menurut Mbak Jovita nih? Iya, jadi kalau kita lihat tadi memang saat diceritakan oleh Mbak Ara ya gitu ya, dan ini juga dialami tentunya oleh kalau kita bilang pasien-pasien lain yang terkena COVID-19 gitu ya, dan juga tentunya penyakit-penyakit lain di luar COVID-19. Itu biasa itu ya Bu Ari, ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang itu rata-rata ada 4 tahap. Nah yang pertama adalah tahap namanya denial gitu ya, jadi penyangkalan. Penyangkalan ini adalah mekanisme pertahanan untuk melindungi hal yang dia percayai gitu. Misalnya kayak tadi yang terjadi sama Mbak Ara adalah, aduh kayaknya ini false test nih gitu kan ya. Aduh kayaknya hasil tesnya salah nih gitu kan. Terus kemudian akhirnya bertanya ke banyak dokter. Dia merasa nggak cukup nih satu dokter doang. Kalau cuma satu dokter, kalau dokternya salah gimana gitu kan. Jadi akhirnya dia nanya ke semua kenalan-kenalan dokternya. Berarti itu adalah fase yang pertama, yaitu adalah denial atau penyangkalan gitu ya. Karena dia merasa bahwa enggak kayaknya enggak deh, kayaknya enggak gitu ya. Nah, kemudian setelah dia melalui itu, akhirnya dia melewati tahapan yang berikutnya, yaitu ada yang namanya kemarahan gitu ya. Nah, kemarahan ini bisa levelnya itu berbeda-beda untuk setiap orang. Bisa dari level yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi tingkat kemarahannya gitu. Nah, untuk kemarahan ini itu adalah bentuk dari penyangkalan juga, dan kemudian juga rasa yang tidak bisa diterima oleh diri yang berkaitan dengan isolasi dirinya. Gitu. Contohnya kayak tadi pada Mbak Ara dikatakan bahwa waduh kalau nanti aku kena nanti semuanya jadi menyingkir, nanti kemudian semuanya jadi nggak mau lagi ke rumah aku, nggak mau gaul sama aku, terus kemudian kayaknya aku adalah orang yang memang nggak boleh didekati oleh siapa-siapa dan sebagainya gitu ya. Nah itu sebetulnya dia kemarahan internal atau dalam diri. Tapi ada juga pada beberapa orang lain gitu ya yang mengalami hal yang sama, kemarahannya sampai ke tingkat tinggi, misalnya jadi marah-marah, teriak-teriak, banting barang, dia bilang ini, terus kemudian bisa menyalahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Misalnya contohnya, makanya kemarin sih pakai pergi-pergi, misalnya kayak gitu. Atau siapa ini di rumah yang nggak cuci tangan, misalnya gitu ya. Atau misalnya nyalahin pembantu, kamu tadi dari pasar pakai maskernya bener apa nggak? Jadi semua orang dimarahin gitu. Ada yang ke tahap marahnya kalau intensitasnya tinggi seperti itu gitu ya. Tapi kepada Mbak Ara tadi tidak seperti itu, levelnya masih rendah, jadi lebih ke arah internal atau dalam diri gitu ya. Nah berikutnya kalau sudah bisa melewati tahap itu, akhirnya tahap yang ketiga atau berikutnya adalah biasanya bargaining. Bargaining itu adalah tahap penawaran gitu ya.
Nah, di dalam tahap bergening ini ada yang namanya perasaan bersalah diiringi juga dengan pikiran kalau saya titik-titik gitu. Contohnya misalnya, aduh padahal tadi aku udah ngerasa loh ini uang ada virusnya nggak ya gitu. Kenapa sih aku tadi nggak lebih hati-hati? Harusnya pegang uang itu nggak usah pegang uang gitu, hariannya aku nggak usah ngambil uang lah di ATM, mestinya transfer aja lah pakai mobile banking dan sebagainya, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi kayak menyalahkan diri gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga, aduh ini kenapa ya tadi aku keluar kok, misalnya contohnya pakai maskernya nggak terlalu ketat sih, makanya jadi kena gitu. Jadi akhirnya ada blaming gitu ya, bergeningnya. Terus kemudian di tahap bergening ini juga terkadang orang juga ada yang mengalami dia membuat kesepakatan dengan yang maha kuasa atau Tuhan sebagai upaya melindungi diri dia dari rasa sakit atau rasa nggak enaknya nih gitu. Contohnya misalnya ada orang-orang yang begini, terus kemudian aduh Tuhan, kalau misalnya saya ini nggak kena, atau misalnya kalau saya sembuh nih ya, saya akan punya nazar tertentu misalnya gitu. Saya akan bantu banyak orang, saya akan sumbangkan misalnya setengah harta saya gitu-gitu ya. Jadi itu adalah tahap menawar kepada yang maha kuasa supaya, aduh kalau bisa aku jangan deh. Kalau aku enggak, nanti aku akan berbuat ini gitu sebagai gantinya gitu. Seperti itu ya. Nah terus kemudian pada tahap yang dilakukan oleh Mbak Ara ini adalah bisa terlihat dari salah satu contohnya adalah dia banyak minta doa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi kan Mbak Ara bilang bahwa siapa tahu mungkin doa saya nggak terlalu kuat, dan siapa tahu dari semua orang yang saya minta mungkin akan ada 1-2 orang yang doanya lebih kuat dari saya yang kemudian lebih bisa didengar Tuhan gitu, seperti itu. Nah ini adalah berarti di tahap saat itu tahap bergening gitu ya. Nah kemudian juga berikutnya, kalau dia sudah bisa melewati tahap atau fase ini, akhirnya ke fase yang berikutnya nih, yaitu tahap depression. Nah, tahap depression atau depresi ini ada 2 di dalamnya gitu. Yang pertama adalah dalam tahap depresi, yang pertama reaksi yang berkaitan dengan kerugian, misalnya contohnya kesedihan, kekhawatiran. Tadi pada Mbak Ara terlihat sekali jelas, misalnya contohnya udah mulai menunjukkan warisan-warisannya gitu ya. Kemudian mulai memberitakan bahwa ini kalau nanti Bunda nggak ada, tolong jaga Dede, tolong jaga ini. Pokoknya pesan-pesannya banyak ke keluarga. Itu berarti udah di tahap depression yang pertama gitu ya. Terus kemudian ini berlalu, tapi memang ini harus dilalui gitu, karena pasti setiap orang akan melalui ini gitu ya. Kemudian berpesan-pesan juga pada teman-temannya di grup gitu kan ya. Terus tolong nanti jagain anak saya, jagain keluarga saya kalau saya nggak ada dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian setelah melewati ini, kemudian orang akan melewati masih di tahap depression, tapi tahap depression yang kedua gitu ya, yaitu tahap persiapan untuk menerima keadaan. Nah, jadi yang menarik adalah di tahap depresi ini, ya dari tahap yang tadi saya jelaskan 1-4 dulu ya, sebetulnya ada 5 tahap, jadi 1-4 tadi dari tahap yang denial sampai depression tingkat 1, itu yang periode paling lama sebetulnya ada di depression tingkat 1 ini. Gitu. Orang akan mengalami fase paling lama di situ. Tapi begitu dia melewati itu dengan dengan baik, kemudian akan sampai ke tahap depresi yang kedua, yaitu persiapan menerima keadaan yang tadi saya bilang. Nah, persiapan menerima keadaan ini diisi oleh hal-hal yang berkaitan dengan juga adanya support system yang ada pada dia. Misalnya contohnya temannya pada ngasih texting di WA, ayo kamu kuat, ayo kamu bisa, aku doain kamu kok, gitu-gitu ya. Kemudian misalnya contohnya kasih hal-hal yang menyenangkan, kirim-kirim video lucu dan sebagainya. Nah ini bisa membantu seseorang untuk mempercepat dari tahap depresi 1 ke depresi kedua, yaitu persiapannya gitu. Nah kemudian di sini kalau kita lihat pada Mbak Ara, di sini kelihatannya di tahap yang depresi kedua adalah dengan cara dia mulai bikin-bikin video gitu ya, mulai stop, dia nggak denger berita, aku nggak mau denger berita yang berkaitan sama COVID-19, terutama jumlah penderitanya atau korbannya gitu ya. Kemudian aku lebih ke arah bikin video, aku nonton, aku seneng-seneng gitu. Jadi itu sudah mulai ke arah persiapan untuk menerima keadaan. Nah, bila ini dilalui, akhirnya bisa mencapai tahap yang berikutnya atau tahap terakhir, yaitu tahap acceptance atau penerimaan. Gitu. Nah, di tahap penerimaan ini adalah tahap yang membahagiakan gitu ya. Itu tahap yang di mana seseorang itu bisa membangkitkan kembali semangatnya gitu. Nah, pada Mbak Ara terlihat dalam hal ini misalnya contohnya apa? Dia banyak mengisi waktunya dengan belajar online, kemudian mulai bikin diary gitu ya, bikin buku, kemudian mengkisahkan
perjalanan penyakitnya ke dalam bentuk tulisan gitu, itu berarti dia sudah bisa acceptance. Jadi sudah bisa menerima keadaannya gitu. Kemudian inilah yang nanti dilalui dan kemudian akhirnya bisa mempercepat proses kesembuhannya tentunya. Nah, kalau saya lihat Mbak Ara ini kan tadi dukungan sosialnya dapat, dukungan keluarga dapat, dukungan teman-teman tercintanya juga dapat, ya kan? Salah duanya ada di sini nih, dari Mbak Ari dan juga dari Dokter Ami nih, ya kan, support system yang paling kuat nih buat Mbak Ara gitu kan. Nah, di situ membantu sekali kesembuhan Mbak Ara, sehingga Mbak Ara bisa ada di sini sekarang dan kemudian memberikan inspirasinya yang luar biasa buat kita semua. Oke. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dulu nih. Pada waktu orang tadi kan banyak sekali tahapannya. Iya. Nah, sebelum orang itu sampai di tahapan, misalnya dia baru mulai yang denial itu, mungkin ada saran gitu ya dari Mbak Jovita gitu ya. Kan kita ini sekarang masih melihat jumlah orang positif itu masih meningkat. Masih banyak. Artinya sekarang ini pandemi ini belum selesai kan gitu. Nah, setidaknya apa sih yang mesti dilakukan, entah itu keluarga atau yang bersangkutan pada waktu dia dinyatakan positif dan dia masih belum menerima, masih denial. Nah, itu apa yang terkuat yang bisa membawa dia sampai ke nanti tahap yang terakhir, acceptance itu? Iya, ini bagus banget nih pertanyaan. Jadi bisa dilakukan sebetulnya ada dua hal. Kita lihat dari diri orang itu sendiri dan juga dari pihak lingkungan atau support systemnya gitu. Nah, pertama kita mau lihat dulu dari support system. Support system berarti kan lingkungan yang ada di sekitar dia, yaitu keluarga dan teman-temannya gitu ya. Kemudian juga tenaga kesehatan yang sedang menangani dia, itu juga masuk ke support system. Kemudian kayak aturan-aturan atau protokol dari pemerintah, itu juga support system gitu. Terus kemudian adanya tadi contohnya asuransi, jaminan kesehatan, itu semua support system gitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa mempercepat orang mencapai tahap acceptance. Dalam hal keluarga, yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga adalah memberikan dukungan gitu. Karena kalau misalnya contohnya dalam hal ini, contohnya misalnya Mbak Ara di rumah sakit, kemudian nggak ada siapapun yang WhatsApp dia, nggak ada siapapun yang nelpon gitu, itu pasti akan merasa sedih dan kesepian. Gitu. Nah, begitu seorang merasa kesepian dan sedih, nah itu pasti akan meningkatkan stresnya dia dan kemudian menurunkan imunnya dia kan gitu. Tapi begitu dia merasa bahwa dirinya itu banyak yang memperhatikan, banyak yang membutuhkan, banyak yang menghibur, jadi merasa dirinya itu terkuatkan gitu. Misalnya dengan ditelepon sama anaknya, kemudian dikasih kata-kata penguatan sama suaminya, teman-temannya juga pada video call ke dia, kemudian ngirimin cerita-cerita lucu gitu ya, terus kemudian juga ngajak dia untuk berpikir ke hal-hal yang menyenangkan, misalnya ayo ntar kalau sembuh kita jalan-jalan deh, kita makan es krim deh, kita karaoke deh gitu ya misalnya ya. Nah, jadi itu akan meningkatkan kesenangan, kemudian juga meningkatkan motivasi dari Mbak Ara untuk memang wah aku ini berguna loh, aku tuh ditunggu-tunggu loh gitu ya, aku ini berharga loh gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu tuh membuat semangat tersendiri dalam diri sehingga bisa meningkatkan imun. Dengan meningkatkan imun akhirnya ya bisa melawan penyakit apapun dalam tubuh dia secara lebih cepat seperti itu. Tentunya dengan bantuan obat ya tentunya gitu. Nggak mungkin dari itu sendiri, tapi itu adalah faktor penguatnya. Itu yang dari eksternal nih. Kalau yang dari internal yaitu dari dalam diri dia sendiri, itu faktor yang menentukan adalah sebetulnya satu, bagaimana dia itu bisa berpikiran positif terhadap hal-hal yang menimpa pada dia gitu. Persepsi di sini main peranan penting gitu. Apabila seseorang menganggap bahwa aku akan bisa melalui ini cuman misalnya contohnya cobaan aja, ini cuman sesaat aja, ini bisa membuat aku jauh lebih kuat dari ini dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang positif. Tadi kan Mbak Ara juga saya senang sekali dia bilang bahwa saya isi semua pikiran saya dengan hal-hal positif gitu kan ya. Nah, itu mempercepat kesembuhan juga karena bisa meningkatkan sistem imun gitu. Nah, kemudian juga selain dari persepsi dari diri sendiri juga adalah faktor itu namanya adalah kemampuan orang untuk bisa bounce back. Jadi maksudnya resiliensi di sini. Resiliensi adalah kemampuan seseorang kalau misalnya dia terpapar atau terkena masalah, dia bisa nggak sih dengan mudah untuk bounce back atau kembali ke arah yang positif gitu. Nah, itu juga mempengaruhi faktor internalnya gitu. Misalnya dalam hal ini tadi Mbak Ara misalnya contohnya mengatakan bahwa siapa tahu aku tadinya kan dia bilang, aduh aku sudah nulis warisan gitu ya. Tapi kemudian satu titik dia menyatakan bahwa
aku akan journaling nih, aku akan nulis kisah-kisahku pasti akan berguna buat orang lain. Nah, begitu dia dalam diri dia berkata aku akan berguna buat orang lain, nah itu kan kayak semacam ada sesuatu yang nge-push dia dari dalam bahwa ayo kamu itu berharga. Kamu itu bisa membuat orang lain itu jadi belajar dari pengalaman kamu. Jadi kamu harus sembuh supaya kamu bisa buktiin itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu kan. Nah itu adalah faktor internal atau dari dalam yang dimiliki oleh Mbak Ara sehingga itu juga mempercepat kesembuhannya gitu. Jadi ada dua faktor internal dan eksternal di mana ini saling bekerja sama, bahu-membahu dan membantu sehingga bisa mempercepat kesembuhan seorang pasien. Seorang pasien. Iya. Dengan apa yang dibawa psikis kalau dia menurun itu terjadi penurunan imun sistem. Nah ini dari sisi kedokterannya sendiri gitulah. Bisa apa lagi yang perlu dilakukan selain dia pikirannya yang dibenerin, gitu. Ya, baik. Terima kasih. Tadi saya mau sampaikan terima kasih kepada Mbak Jovita tadi. Pemaparannya sangat bagus ya. Saya juga mau bertanya nanti boleh ya Mbak Ari ya? Boleh, kita ini aja, iya benar. Ya karena sangat bagus untuk interaksi dengan ini. Karena kebetulan artikel saya itu tentang resiliensi tadi. Judulnya itu membangun, saya terjemahkan jadi membangun kesadaran dan kekuatan spirituality. Dalam itu. Luar biasa dok, aduh nggak sabar loh nunggu artikelnya keluar. Izin apa yang tadi Mbak Jovita sampaikan juga bisa saya tambahin ya. Oh silakan dok, senang hati. Ari, tadi yang pertanyaannya itu, jadi kalau ini juga diskusi saya dari ahli penyakit infeksi ya yang saya mau berbagi ini, karena saya seorang audiolog, jadi saya juga belajarnya dari teman-teman ahli infeksi yang mengatakan kalau pasiennya udah dirawat atau udah lewat masa isolasi, kemudian udah negatif, dulu WHO mengatakan harus 2 kali, tapi sekarang cuma 1 kali negatif. Apakah bisa bergaul dengan? Ya, jadi biasanya ada IgGM dan IgM ya. Jadi untuk IgG maksudnya antibodinya itu dan antigennya dalam badan sudah terbentuk antibodi. Ya, monggo dong kita harus bisa bersosial lagi sama teman-teman yang sudah sembuh tadi itu ya, bisa kerja kembali, tetapi dengan catatan kita juga menggunakan protokol kesehatan ya, supaya teman kita juga terhindar, karena baru sembuh, jangan-jangan kitanya yang OTG yang memberi pemaparan lagi, penularan lagi kepada teman kita. Jadi kita harus saling menjaga. Yang saya mau tekankan di sini bahwa ini bukan aib juga, seperti tadi Mbak Ara, nanti saya berpikir gini, jadi kepada masyarakat yang teman-teman yang menonton ini penyakit COVID, yang teman yang terkena penyakit COVID atau keluarga kita itu, ini bukan satu aib, malah kita harus bantu untuk sembuh, karena kalau mereka sembuh, kita juga, lingkungan kita juga jadi bagus. Ini kan seolah-olah, maaf kalau saya menggunakan kata aib ya, seperti menjauh, seperti takut, seperti itu. Padahal ini nggak boleh kita seperti itu. Kita hanya menjaga jarak, tapi kita nggak boleh menolak ya teman kita itu atau saudara kita itu atau siapa saja, seperti tadi Mbak Ara mengatakan udah berpikir nanti nggak ada yang mau main ke rumah saya, nggak ada yang mau seperti itu ya. Jadi tadi Mbak kita juga nyambung banget ya bahwa tahap-tahap yang dialami itu, ini saya berpikir juga bahwa kalau teman atau saudara ataupun kerabat atau tetangga kita udah negatif, Mbak Ari, pemeriksaannya kembali seperti hidup yang adaptasi kebiasaan baru ya, jadi dia tetap kerja, tetap beraktivitas, tetapi tetap seperti kita yang lain yang ya nggak terkena itu COVID-19, tapi menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kembali kerja, nggak boleh menolak, ya seperti itu, karena bukan aib. Dan virus ini kan bisa mengena siapa saja, dan nggak mengenal gender ataupun predikat atau apa aja, bisa siapa aja bisa kena. Jadi kita coba berpikir bahwa kalau itu terkena kepada kita dan orang melakukan hal seperti itu, sungguh sangat sedih ya, seperti Mbak Jovita tadi sampaikan. Nah, pertanyaan kedua, aduh maaf ya, apa tadi? Enggak, tapi masih nyambung dulu deh yang pertanyaan pertama ini.
kalau orang itu sudah positif, sudah pernah positif, dan akhirnya kan tadi yang disampaikan imun sistemnya keluar, gitu kan? Ya. Nah, dia bisa kena yang kedua lagi, atau dia akan imun atau kebal selamanya? Kalau yang teman saya sampaikan bahwa kadang kalau kita udah terkena itu ya ada antibody, antibody kan? Antibody ya. Cuman kan ini virus ini ada strain 123. Oke. Jadi atau yang mengelompokkan ABC ya. Jadi ada yang biasanya A itu di Australia sama ada beberapa negara. Indonesia itu cocoknya yang bukan cocok, memang sama virusnya, strainnya itu dengan Wuhan. Singapura itu dengan Amerika seperti itu. Jadi saya nggak bisa menjawab pasti yang sekarang bahwa apakah setelah kena ini terus nggak terkena lagi coronanya gitu ya. Dari yang saya baca itu ada strainnya ada 3 itu. Iya, sama mungkin demam berdarah juga itu ya, ada beberapa pengelompokannya ya, ada yang sangat dahsyat dan ini. Kemudian ada pasien yang sudah kena demam berdarah kok kena lagi gitu loh. Karena ada strain yang berbeda. Nah, kita hanya berharap bahwa vaksin ini cepat keluar sehingga sangat membantu kita untuk mencegah dari terkena wabah ini gitu loh. Oh, oke. Ya, jadi strainnya itu ada beberapa gitu. Jadi tetap artinya meskipun jadi berbeda dengan kan ada penyakit yang kalau sudah kebal ya sudah pernah kena kebal selamanya gitu kan. Kalau ini kita tetap harus aware ya karena ada strain yang berbeda tadi. Kalau kita lihat beberapa yang ada yang BCG juga waktu kecil, TBC juga tetap bisa kena juga. Jadi kekebalan itu bergantung. Jadi seperti vaksin hepatitis juga ada juga pasien yang kena hepatitis tapi ngotot udah pernah vaksin. Jadi tergantung bagaimana antibodi berapa banyak. Makanya kalau dilihat pemeriksaan hepatitis itu untuk berapa tahun akan dicek lagi apa antibodinya itu masih ada istilah takarannya gitu ya, seberapa bisa, kalau enggak dia mesti di booster lagi seperti itu. Jadi kalau ini kan kita belum tahu vaksinnya apa, tetapi apakah enggak kena lagi apa enggak, karena ada juga yang menggunakan kata reinfeksi yang saya sendiri sih belum pernah lihat pasien yang kena dan terkena lagi. Cuman biasanya yang saya baca dari penelitian itu bahwa dia positif, kemudian negatif, kemudian positif lagi, karena virus itu sebenarnya ada RNA seperti blanketnya, selimutnya ya, ada protein. Begitu diperiksa lagi, pas terdeteksi kena yang itu. Padahal virus ada, cuman karena proteinnya kedapat dari tes itu, sehingga positif. Makanya mungkin itu WHO jadi mengatakan cuma 1 kali negatif ya udah, berarti enggak. Karena kalau kena RNA proteinnya kena lagi, positif lagi, pasiennya dirawat lagi. Pasiennya bisa stres lagi. Ya, jadi tapi ini membuat kita, saya pikir pandemi ini membuat kita belajar banyak ya dari semua aspek. Kedokteran akan berkembang, semuanya lah, kehidupan kita akan berkembang, karakter kita, cara kita hidup lebih bersih. Semua ini kita lihat positifnya aja, seperti tadi Mbak Yovita bilang bahwa dia wabah ini kan sering terjadi, ini bukan yang pertama kali di dunia, tetapi ini yang paling tidak akan terlupakan di memori dalam kehidupan manusia karena begitu banyak terenggut dan sangat cepat, dan di 223 negara ya, dan Indonesia sudah negara yang ke-25 tertinggi, di atas 1 tingkatan dari Cina. Yang ya, saya dengar demikian. 26, kita 25. Jadi tapi negara kita juga ini adalah negara sebenarnya ekonominya mirip-mirip ya sama negara tetangga, tapi kok kita yang paling banyak. Jadi mungkin kita harus bertanya juga kenapa, apakah karena banyaknya populasi atau edukasi yang sangat kurang atau pemahaman, karena karakter dari setiap provinsi kita juga sangat berbeda. Ada yang di sana nggak banyak, di sini banyak gitu loh. Ya, kemudian satu lagi saya mau sampaikan bahwa ini virus ini bukan konspirasi. Memang saya di rumah sakit memang melihat pasien itu ada ya yang terkena, dan memang
seperti Mbak Ara tadi bercerita bahwa dia kena gejalanya tapi yang ringan. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kita nggak bisa juga memandang enteng, tetapi kita juga nggak boleh mengatakan bahwa ini adalah satu aib ataupun ini adalah satu konspirasi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua saya sekarang ingat tentang psikosomatis itu. Jadi manusia kan terdiri dari tolong saya dibenerin ya Mbak Yovita, tahu saya sih badan, raga, jiwa, dan ya itu kan satu kesatuan manusia. Jadi bagaimana kalau kita terganggu pikirannya, ya itu akan mempengaruhi seluruh sistem badan. Jadi akan nerve dan itu mengirim impuls. Saya ini sedang sakit, jadi akan mempengaruhi. Jadi asam lambung yang meningkat. Kalau lagi cemas, semua tahikardi, denyut jantung jadi cepat, semua itu sangat mempengaruhi. Jadi kita sebutnya sebagai psikosomatis. Jadi bagaimana psikis itu mempengaruhi tentang derajat kesehatan manusia itu sangat mempengaruhi ya. Yang berikutnya lagi ya kalau misalnya sebaliknya kalau senang ya, jadi ada yang keluar namanya di dalam badan kita tuh endorfin, itu membuat kita lebih gembira. Jadi bagaimana sekarang yang tadi Mbak Yovita mengatakan kita ke tahap yang acceptance, menerima. Itu juga saya sedang belajar tentang itu Mbak Yovita. Kita itu menerima sehingga kita bisa lebih berpikir positif dan pasti tindakan kita lebih ke arah positif ya. Tapi kembali tadi bahwa memang betul-betul psikosomatis itu bekerja beriringan. Kalau kita pikirannya bagus, biasanya juga badan lebih sehat. Nah, biasanya kan ada ya, dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat, saya terbalik? Oh iya betul, insana men corpore sano itu ya? Iya. Nah, jadi benar-benar ini mengingatkan kita kembali tentang hidup itu bukan cuma fisik, tapi juga ada jiwa, ada pikiran di dalamnya, ada soul-nya. Bagaimana rohani juga itu sangat mempengaruhi kita, karena kita bukan manusia fisik, tapi kita juga manusia rohani. Ya, Oke, penjelasannya bagus banget ya Dokter Ami, melengkapi Mbak Jovita tadi, karena Mbak Jovita juga sharingnya itu tadi step-stepnya jelas banget. Nah, saya suka sangat suka. Duh, saya juga suka banget Dok. Dengan penjelasan Dokter Ami. Aduh, ini ditunggu-tunggu banget nih artikelnya Dok. Semoga penelitiannya cepat selesai, kemudian artikelnya bisa kita baca semua ya Dok ya. Jadi kita bisa nikmati dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Iya, betul. Ya. Bu Ara juga waktu itu kami kontak-kontak ya. Maksud saya ini tadi yang step berikutnya adalah bagaimana ada teman ya Mbak Yovita ya. Itu sebagai disebutin support system ya. Iya. Terus apa yang saya dapetin lagi dari seminar, saya cerita, Ara ternyata tuh kamu yang sakit perutnya segala macam itu adalah gejalanya juga. Karena nggak mesti dia dengan gejala batuk, pilek, seperti flu-like. Ya ada pasien kami datang dengan nyeri perut, bahkan dicurigai untuk usus buntu. Setelah kami CT scan toraksnya, kelihatan bahwa ada istilahnya ground glass appearance, itu adalah bentuk COVID, infeksi COVID yang bermanifestasi di perutnya. Jadi tergantung organ mana yang dia lebih kena seperti itu. Nah, saya cerita. Nah, Mbak Aranya bikin video lagi. Benar-benar support sistemnya luar biasa ya. Jadi Mbak Aranya juga termotivasi buat ini ya, memberikan edukasi gitu. Seneng banget dah. Persahabatannya solid banget nih bertiga. Thank you. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Ara tadi mau sharing ya, berkenan untuk sharing dan menceritakan semuanya, sehingga mungkin yang di luar sana ini dengan kondisi pandemi saat ini masih berlangsung, diharapkan semua orang bisa paham, apalagi tadi ditambahkan penjelasan dari Mbak Jovita bahwa secara tahap-tahapan untuk acceptance-nya itu sebenarnya bisa dipercepat kalau ada dukungan dari keluarga dan dari dalam sendiri. Dan Dokter Ami juga clear banget. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari siapa yang sharing untuk sebagai penutup?
Ada? Ya itu tadi yang paling penting sih saya pikir acceptance itu ya, bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kita sakit, jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, terima kasih buat semuanya, buat Mbak Ara, Mahmud, kemudian Dr. Rahmi, ya, dan Mbak Jovita Ferliana, psikolog kita. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan penjelasannya. Semoga semua ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Yuk kita pamit dari teman-teman yang nonton kita sore ini. Thank you. Tetap patuh pada protokol kesehatan. Selamat sore. Selamat sore, makasih semua. Stay healthy. Ya. Terima kasih.